Halo, saya perawat ahli pertama di RSUP Jayapura. RSUP Jayapura merupakan rumah sakit umum pusat vertikal milik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang dibangun sebagai rumah sakit rujukan di kawasan Indonesia Timur dan Pasifik Barat. RSUP Jayapura tidak hanya menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna bagi masyarakat, tetapi juga menjalankan fungsi pendidikan, penelitian, serta pengembangan tenaga kesehatan di Nusantara. Rumah sakit ini menjadi wahana praktik bagi tenaga kesehatan, pusat penelitian sekaligus penggerak transformasi pelayanan kesehatan di kawasan timur Indonesia. Secara garis besar, struktur organisasi RSUP Jayapura terdiri dari 3 bidang utama, yaitu bidang medik dan keperawatan, bidang sumber daya manusia, bidang perencanaan keuangan dan layanan operasional. Saya bertugas di instalasi kesehatan ibu dan anak (KIA), tepatnya di ruang neonatal intensive care unit atau NICU yang berada di bawah naungan bidang medik dan keperawatan. Saat ini, ruang NICU didukung oleh 14 orang perawat dan saya menjalankan tugas sebagai perawat ahli pertama. Jabatan perawat ahli pertama memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu Permenpan RB nomor 35 tahun 2019 sebagai peraturan umum jabatan fungsional perawat. Kedua, Permenkes nomor 4 tahun 2022 yang mengatur secara teknis mengenai jenjang jabatan, tugas tanggung jawab, serta pengembangan karir perawat PNS, mulai dari jenjang terampil hingga ahli pertama. Saat ini, ruang NICU masih berada pada tahap persiapan operasional. Meskipun demikian, saya tetap berperan aktif dalam mendukung kesiapan unit pelayanan. Adapun tugas dan peran yang telah saya lakukan antara lain mengikuti magang di RSUP Dr. Tajudin Khalid Makassar, mengikuti pelatihan yang telah diselenggarakan oleh RSUP Jayapura, mempelajari dan memahami standar operasional prosedur pelayanan NICU, mempersiapkan dan mempelajari penggunaan alat kesehatan neonatal, melaksanakan pendokumentasian administrasi keperawatan, melakukan kolaborasi dan koordinasi dengan tim terkait, mengikuti berbagai pelatihan mengenai pelayanan neonatal. Seluruh kegiatan tersebut bertujuan agar pelayanan NICU dapat berjalan optimal pada saat unit mulai beroperasi. Standar pelayanan yang sedang dipersiapkan meliputi ketersediaan dan penerapan SOP pelayanan, keselamatan pasien atau pasien safety, komunikasi efektif antar tenaga kesehatan, dokumentasi keperawatan yang akurat dan akuntabel. Kondisi ini memiliki keterkaitan erat dengan agenda 3, yaitu manajemen ASN dan pengelola ASN, di mana ASN dituntut untuk berperan aktif dalam tata kelola pelayanan yang profesional, akuntabel, dan berbasis pemanfaatan teknologi informasi. Sebagai ASN, kami dituntut untuk bersikap adaptif, terus meningkatkan kompetensi, serta siap menghadapi perubahan sistem pelayanan kesehatan. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa tantangan seperti kesiapan sarana dan prasarana, fasilitas yang terbatas, penyesuaian alur pelayanan, dan SOP, kebutuhan